Shalom, selamat pagi. Dalam renungan doa pagi pada pagi hari ini, mari sama-sama kita menyiapkan hati untuk menyembah kepada Tuhan, sehingga dalam kehidupan ini dari pagi hari kita boleh dituntun oleh Tuhan. Menyanyikan satu pujian, ku berharap kepadamu. Yes, Lord. Kekuatanku, ku berdoa kepadamu, kau tangguh keselamatanku. Sekali lagi ku berharap kepadamu, kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, kau tandu keselamatanku. Yes, Lord. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Katakan, kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. ku sembah sujud kepadamu. Yes, Lord. Ku sembah sujud kepadamu. Mari sembah Dia, kami sembah. Ya Allah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu
Lord. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama pada pagi hari ini kita baca dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar satu hal, bahwa setiap manusia itu ada pengharapan. Bagi seorang mahasiswa mempunyai pengharapannya adalah kuliahnya selesai dan tepat waktu. Dan ketika sudah selesai kuliah, Anda punya pengharapan lagi, yaitu pengharapan untuk mempunyai pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang bisa untuk memberikan penghidupan bagi dia. Dan setelah pengharapan itu tercapai, maka orang percaya ini berharap lagi, yaitu berharap suatu saat yang jomblo punya pacar, ya. Dan ketika punya pacar, boleh berjalan dan boleh saling cocok, saling mengenal dan saling bisa untuk dijadikan dalam hidup berkeluarga, maka berpengharapan keluarga. Dan keluarga berpengharapan mempunyai bayi dan seterusnya pengharapan itu. Jadi artinya begini, pengharapan itu tidak pernah putus dalam setiap kehidupan kita. Nah, akhir-akhir ini saya ketika melihat bagaimana Bapak Presiden yang mengumpulkan para menterinya, dia berharap supaya pandemi COVID-19 ini bisa diredakan dan bisa selesai. Dan itu memerlukan waktu. Ya, karena sampai saat ini vaksin masih belum ketemu. Dan itulah manusia. Dan saudara, ketika pengharapan itu tercapai, saudara, kita berpengharapan yang lain lagi. Dan saya berdoa pada pagi hari ini saudara mendapatkan satu rema. Ketika dalam kehidupan saudara pengharapan apa yang saudara harapkan belum tercapai, tetap berjuang. Tetap saudara melakukan. Saudara, supaya sampai pengharapan itu tercapai, tentunya pengharapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Pagi hari ini kita belajar bahwa dalam Kristus ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Saya ulangi, dalam Kristus sesuai dengan kitab Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi pengharapan itu adalah expectation of good. Artinya harapan untuk yang baik. Sebagai gembala saya berpengharapan jemaat yang ada berkomunitas di gereja tempat ini boleh menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang berakar dalam Kristus dan bertumbuh ke arah Kristus. Dan suatu saat ketika pengharapan ini tercapai, dan meskipun belum tercapai itu perlu waktu, ya perlu perjuangan untuk mencapainya. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar sesuatu, pengharapan apa saudara yang paling akhir dalam kehidupan setiap kita. Saudara, dalam terjemahan daripada pengharapan ini saudara adalah LP saudara, ya, atau bahasa Inggrisnya hope saudara. Artinya saudara, pengharapan ini adalah saudara joyful, ya, sukacita, dan saudara confident, percaya, expectation of eternal salvation. Jadi pengharapan yang terakhir dalam kehidupan kita, saudara, bagi orang percaya adalah mati masuk surga. Jangan sampai saudara mengiring Tuhan sudah lama, saudara, tapi dalam pertengahan jalan harapan yang saudara, pengharapan yang saudara mulai dalam kasih mula-mula,
itu saudara tidak tercapai dalam kehidupan ini. Kabar baiknya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar satu hal saudara. Nah nanti ada 5 poin yang akan saya sampaikan saudara. Dari pengharapan, mengapa pengharapan dalam Kristus saudara itu tidak mengecewakan. Yang pertama saudara, kita belajar saudara, karena saudara dalam Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Saudara, kita dibenarkan karena iman saudara, bukan karena kebaikan kita. Saudara, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, mengapa pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan? Yang pertama saudara, karena kita hidup dalam damai sejahtera dengan melalui Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara. Saudara, damai sejahtera itu adalah saudara berbicara tentang ketenangan saudara. Damai sejahtera itu saudara berbicara tentang keamanan. Damai sejahtera itu saudara berbicara tentang felicity, kebahagiaan yang besar. Banyak orang mencari damai saudara. Yang damai di dunia ini saudara, mereka tidak ketemukan, karena damai di dunia ini adalah damai yang fana saudara. Sehingga ada pujian mengatakan saudara, ke gunung tinggi ku cari-cari mencari damai, ke lembah curang ku turun mencari damai, tapi akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Saudara, Blaise Pascal, seorang ahli matematik, saudara, seorang filsuf mengatakan saudara, bahwa dalam hidup manusia ada rongga. Ya saudara, ada rongga yang tidak bisa diisi saudara, oleh kekayaan, oleh ketenaran. Banyak orang-orang yang tenar saudara, banyak orang-orang yang kaya saudara, tetapi tidak ada damai. Tapi puji Tuhan saudara, ketika saudara punya pengharapan yang tidak mengecewakan ini, ada damai sejahtera dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, Yesus mengatakan saudara dalam kitab Yohanes, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan damai sejahteraku bukan seperti yang dunia berikan. Oleh karena itu jangan gentar, dan jangan takut, dan jangan gelisah. Akhir-akhir ini saudara, banyak hal yang kita lalui ketika kita menghadapi saudara dalam pandemi COVID-19 ini. Saya berdoa saudara, biar damai sejahtera itu ada dalam hati saudara, ada dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan katakan, ketika ada damai sejahtera saudara, itu hanya kita bisa dapatkan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera itu sudah hanya kita bisa dapatkan karena kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kiranya saudara kasih karunia dan penyertaan Roh Kudus dan kecintaan Allah Bapa ada dalam kehidupan saudara sekalian yang ikut dalam renungan doa pagi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.